sahabat. Halo sahabat Villa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, alhamdulillah. Gimana puasanya yang ke-20 hari ini? Tetap kuat lah. Mudah-mudahan bisa cacap sampai akhir bulan. Kalau bahasa Sunda mah katanya cacap teh ya, berarti full begitu kalau dalam versi Indonesia. Nah, hari ini kita akan membahas tentang tema menyibukkan diri untuk Allah. Apa aja sih menyibukkan diri untuk Allah? Banyak. Tapi sebelum itu, yuk kita simak video dari Ustadz. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nusalli wa nusallimu ala habibina wa mahbubina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Nashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat fillah yang berbahagia, kehidupan kita sering sekali menyibukkan kita dengan berbagai hal yang tidak penting. Hal tersebut bisa saja terjadi karena salahnya kita memaknai kehidupan ini. Kita merasa bahwa kehidupan di dunia ini penting daripada kehidupan di akhirat, sehingga kita lebih fokus untuk meraih target-target kehidupan dunia daripada target-target kehidupan akhirat. Kita sering sekali menilai bahwa kenikmatan dunia itu lebih utama daripada kenikmatan akhirat kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita sering sekali tertipu dan berpaling dari hal-hal yang nantinya mengantarkan kita kepada ridhanya Allah Subhanahu wa taala dan surganya Allah Subhanahu wa taala, kepada kenikmatan-kenikmatan yang fana yang ada di dunia ini. Semoga saja kita semuanya bisa menyadari itu dan bisa melihat dengan kacamata hakikat, bahwa hakikatnya dunia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang nantinya akan kita dapatkan di akhirat kelak. Sahabat fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu hendaknya kita benar-benar mempersiapkan diri kita untuk meraih kehidupan akhirat kita di dunia ini. Karena dunia ini adalah tempat kita menanam. Apa yang kita panen di akhirat kelak itu dari sumber yang sekarang ini kita tanam. Ketika kita menanamnya murni dan kita jaga benar dari segala hal yang nantinya akan mengurangi pahala-pahala di dunia, di akhirat kelak, maka apa yang kita dapatkan di akhirat kelak, yang kita panen pun akan sangat luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang baik hatinya, makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita satu perintah, di mana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hanya memfokuskan diri kita, ibadah kita, aktivitas kita itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka, kita semuanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan mukhlishina lahuddin. Ya, ikhlas, hanya memurnikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Semua aktivitas kita harus kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala.
semua kegiatan kita arahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu artinya kita harus menyibukkan diri kita dengan segala kegiatan yang nantinya kegiatan itu mengundang ridha Allah Subhanahu wa taala. Sahabat fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyibukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala bukan berarti hanya kita isi dengan sholat, dengan membaca Al-Quran, ataupun ibadah-ibadah mahdhah yang lainnya. Tentunya sholat adalah ibadah utama bagi seorang muslim. Membaca Al-Quran adalah satu ibadah yang sangat istimewa bagi seorang muslim. Akan tetapi perlu kita fahami bahwa semua aktivitas kita, semua aktivitas kebaikan yang kita lakukan, yang kita niatkan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, kita ikhlaskan, kita murnikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, itu akan nilainya menjadi satu ibadah. Walaupun mungkin aktivitas itu nampaknya sangat duniawi sekali. Pagi-pagi kita berangkat kerja, kita isi kehidupan hari kita dengan bekerja. Ada yang bekerja di kantor, ada yang bekerja di sektor non formal, ada yang bekerja sebagai pengajar di lembaga pendidikan, ada yang bekerja di tempat-tempat lainnya. Kita menghabiskan waktu kita, hari-hari kita, jam-jam dalam perjalanan hidup kita dengan aktivitas-aktivitas bekerja, dan kita pulang membawa rezeki, seakan-akan nampaknya itu sangat duniawi. Akan tetapi ketika itu semuanya kita niatkan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika semuanya kita niatkan untuk mendapatkan rezeki yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesuatu yang nampaknya duniawi itu ternyata sangat istimewa dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ibadah yang mempunyai dimensi akhirat. Jadi aktivitas kita, bagaimana kita berinteraksi dengan tetangga kita, berinteraksi dengan keluarga kita, di tempat kerja, ataupun dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, ketika semuanya kita warnai dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita landaskan kepada niatan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka setiap aktivitas kita itu nantinya akan bermakna sebagai ibadah. Demikianlah sebenarnya yang dimaksud dengan menyibukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak harus menyibukkan diri itu berarti menghabiskan waktu kita di masjid saja, 24 jam kita di masjid tanpa melakukan aktivitas duniawi yang lainnya. Tidak. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab pernah mengusir seorang sahabat yang hari-harinya dihabiskan di masjid, akan tetapi dia menggantungkan rezekinya kepada orang lain. Dia menjadi benalu, menjadi parasit bagi orang lain karena untuk mencukupi kehidupan sehari-harinya. Maka sebagai seorang muslim, hendaknya kita menjalankan semua aktivitas kita selalu kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Semoga saja bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi gitu sahabat Kila. Jadi ya sebisa mungkin kita terus selalu dan terus melakukan hal-hal yang positif. Berbagi juga itu satu hal yang positif, tergantung niat. Yang penting selagi kita diberikan kesempatan, marilah kita untuk terus menyibukkan diri untuk Allah. Gitu sahabat Kila. Tetap semangat dan semoga puasanya cacap sampai akhir bulan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.